Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa PT S Hardware dengan kode saham ACES. Nah, S Hardware ini menjual berbagai macam produk-produk kebutuhan rumah tangga dan juga produk lifestyle ya. Teman-teman bisa cek produk-produknya itu di websitenya atau di penjualan online gitu guys, atau di marketplace online juga saya rasa banyak sekali ya guys ya produk-produk yang memang dijual oleh S Hardware ini. Dan bukan hanya penjualan online, S Hardware juga membuka gerai ya di seluruh wilayah Indonesia. Oke guys, kita akan lihat profil perusahaannya terlebih dahulu. S Hardware Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang home improvement atau lifestyle retail industri. Produk perbaikan rumah meliputi perangkat keras rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan pembersih, alat berkebun, perlengkapan pipa ledeng, pencahayaan, dan bahan bangunan. Produk gaya hidup meliputi aksesoris otomotif, perabotan, peralatan rumah tangga, barang olahraga, perlengkapan hewan, banyak sekali guys ya. Dan juga persediaan ya seperti hotel, restoran, dan juga kafe. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan melihat ya, bukan hanya S Hardware sebenarnya, ada juga seperti Mister DIY itu juga ya mirip-mirip lah dengan S Hardware ini ya. Kalau misalkan teman-teman sering datang ke gerainya ya untuk mencari produk-produk unik mungkin ya atau mencari produk seperti kado gitu. Nah, kita lihat S Hardware ini didirikan pada 3 Februari tahun 1995, lalu masuk ke dalam industri retail barang rumah tangga ya guys ya, atau perdagangan retail. Emiten sejenis ada Depo, Klintul, dan lain-lain. Lalu tanggal IPO-nya di 6 November 2007 dan kapitalisasi marketnya 14,23 triliun. Lalu komposisi pemegang sahamnya ada PT Kawan Lama Sejahtera memegang 59,97% yang otomatis menjadi pengendali saham ACES. Lalu ada juga porsi kepemilikan masyarakat itu 39,86% guys ya. Nah, kita akan lihat komposisi pendapatan S Hardware. 54,6%-nya dari produk perbaikan rumah, lalu 42,1%-nya dari produk gaya hidup dan 3,3%-nya dari produk mainan, guys. Nah, kita akan lihat dan bedah dari sisi fundamental ya saham S Hardware. Per hari ini hari Selasa 21 November harganya di angka 845 dan ada kenaikan ya 1,81%. Nah, S Hardware ini masuk ke dalam sektor perdagangan retail dan masuk juga ke dalam indeks syariah. Jadi buat teman-teman yang ingin beli saham syariah bisa memasukkan S Hardware ini ke dalam portofolio atau watchlist-nya ya. Kita lihat untuk pendapatan laba bersih saham S Hardware. Di kuartal 3 2023 kinerja terbarunya ternyata mengalami kenaikan guys ya, baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Secara year on year naik dari 109 miliar naik menjadi 183 miliar, begitupun secara kuartalan ya di kuartal 2 144 miliar naik menjadi 183 miliar. Nah, ini berdasarkan net income. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat pendapatan kotornya itu bisa klik di bagian revenue. Nah, di sini juga ada guys ya. Tapi secara net income atau laba bersih ternyata kinerja S Hardware bisa mengalami kenaikan, nah guys. Kalau misalkan kita lihat ya secara annualize dari tahun lalu di 2022 memang diproyeksikan kinerjanya akan sedikit menurun nih dari 664 miliar turun menjadi 648 miliar. Tapi kita masih menunggu ya untuk laporan kinerja di kuartal 4-nya. Apakah di kuartal 4 nanti akan mengalami kenaikan lagi atau tidak? Karena kalau misalnya kita lihat di tahun lalu pun memang di kuartal 4-nya ini biasanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita lihat dari rasio keuangan, saham S Hardware mempunyai cash 2,1 triliun, total asetnya 7,4 triliun, liabilitas 1,5 triliun, working capitalnya 4,8 triliun, dan total ekuitas 5,8 triliun. Nah, kalau misalkan kita lihat dari rasio keuangan, ternyata hutang atau liabilitasnya ini memang jauh lebih rendah daripada total cash dan juga total ekuitasnya. Jadi masih aman guys ya rasio keuangan dari S Hardware ini. Kita lihat profitabilitas dari S Hardware, gross profit margin-nya 47%, operating profit margin 12%, dan net profit margin-nya 9,87%. Lalu kita akan lihat juga dari pembagian dividen ya. Terakhir membagikan dividen ini di pertengahan tahun di 5 Juli 2023 ya dengan dividen yield sekitar 3,67% dengan dividen Rp31 per lembar saham.
Oke guys, kita lihat dari rasio valuasi ya, valuasi PER dan juga PBV. PER-nya di angka 22,37 kali, sedangkan PBV di angka 2,48 kali. Kalau misalkan kita lihat dari valuasi PER dan juga PBV, tentunya saham ACES ini tidak bisa kita sebut sebagai saham yang undervalue atau bukan saham yang murah. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari kinerja, ini ternyata sedang mengalami kenaikan. Tinggal kita lihat aja di kuartal 4-nya nanti, apakah kuartal 4-nya ini kinerjanya atau penjualannya akan meningkat ya atau malah turun. Kalau misalkan kinerjanya meningkat, bisa jadi harga sahamnya juga ikut naik gitu guys ya. Lalu dari sisi rasio keuangan, saya rasa di sini rasio keuangannya cukup sehat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau misalkan teman-teman sedang memegang saham S Hardware atau hold saham S Hardware. Jadi kita akan bahas juga ya mengenai dividen sahamnya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ternyata dari tahun 2009 ini sangat rutin bagi dividen guys. Ya meskipun dividennya kecil, ya kemungkinan dividen yieldnya 3 sampai 4 persenan, tapi it's okay ya. Teman-teman bisa melihat bahwa S Hardware ini saham yang sangat rutin bagi dividen meskipun kecil. Nah, berarti ketika pembagian dividennya ini kecil, ya, ini tidak masuk ya, sebenarnya tidak masuk ke dalam kategori dividen investing ya, karena untuk dividen investing kita seharusnya memaksimalkan pendapatan dari dividen ya, di mana kita harus memilih saham-saham yang bagi dividen besar gitu guys ya. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai price action. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, S-Hardware ini sempat menyentuh area terendahnya di 392, ya lalu dia sideways di bawah, lalu bisa naik dan rebound di sini sampai naik ya ke level saat ini di 845, guys. Nah, ini harganya masih bisa naik turun, guys ya. Karena kan saham memang sangat volatile dan sangat beresiko. Jadi teman-teman yang baru saja belajar investasi di saham harus memahami resikonya ya. Resikonya harganya bisa naik dan bahkan bisa turun juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang baru belajar investasi seharusnya mempelajari terlebih dahulu ya sebelum terjun itu harus mempelajari saham mana yang rutin bagi dividen, saham mana yang bagus untuk dibeli, saham mana yang sebaiknya tidak dibeli ya karena ada beberapa saham yang memang naik turunnya itu ya sangat volatil gitu guys ya dan tidak bagi dividen juga. Itu banyak sekali. Saham yang tidak bagi dividen itu banyak sekali. Nah, jadi S Hardware ini kalau misal kita lihat ya sejak Mei 2023 ini ternyata cenderung naik ya, cenderung naik lalu dia juga bisa bangkit ya dari keterpurukan. Tapi kalau misalkan kita lihat secara monthly chart atau chart bulanan, ini ternyata S Hardware pernah menyentuh level 1920. Ya di mana waktu itu memang PER dan PBV-nya juga lebih mahal daripada valuasi saat ini. Dan S Hardware ini ternyata baru naik dikit aja ya kalau misalkan kita lihat dari chart bulanannya atau monthly chartnya di angka 840 sampai 845 guys ya. Di sini masih naik turun, tapi S Hardware memang untuk jangka menengahnya ini ternyata sudah terlihat ada tanda-tanda dia akan rebound gitu guys ya. Jadi dari saham yang downtrend akan berubah menjadi saham yang uptrend ya. Jadi silakan teman-teman yang mungkin punya pandangan nih dari sisi teknikal ya, boleh tulis aja di kolom komentar. Kira-kira gimana nih ya S Hardware, apakah dari sisi teknikal sudah menarik atau tidak? Kalau misalkan kita lihat dari sisi fundamental tadi sudah kita bahas ya bahwa kinerjanya di kuartal 3 mengalami kenaikan baik secara year on year ataupun kuartal on kuartal. Tinggal kita tunggu kinerjanya di kuartal 4 ya. Semoga saja kinerja di kuartal 4-nya bisa naik karena biasanya memang di kuartal 4 ini kan ada Natal, ada Tahun Baru. Nah, kemungkinan besar produk-produk yang dijual oleh S Hardware itu juga ada kategori-kategori seperti itu ya. Ada produk-produk untuk Natal, produk-produk untuk tahun baruan gitu guys ya, untuk dekorasi rumah ya seperti itu. Nah, jadi kita akan lihat nih kinerja di kuartal 4-nya ya, apakah akan lanjut naik atau malah turun. Jadi secara fundamental sebenarnya baik-baik saja, rasio keuangan juga oke. Nah, tinggal kita lihat ya secara teknikal atau price action di sini, apakah S Hardware bisa lanjut naik ya, bisa melanjutkan kenaikan atau akan terkoreksi terlebih dahulu. Jadi gimana Kak untuk strategi entry-nya ya kalau misalkan sahamnya sedang
sedang naik seperti ini, sebenarnya teman-teman boleh beli di area koreksinya ya. Di sini ada koreksi, teman-teman boleh beli sekitar 800-an gitu. Apakah harga saat ini masih boleh untuk dibeli? Ya, kalau misalkan harga sahamnya masih naik ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan turun ya seperti ini kan ada penurunan, guys. Nah, ini teman-teman sebisa mungkin belinya di area higher low ya. Area low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Jadi ketika terkoreksi ini teman-teman beli dan ketika nanti harganya naik, di portonya pastinya sudah akan mulai menghijau ya seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke pembahasannya dari harga wajar saham Ases. Kita akan lihat di sini EPS di tahun 2023 ternyata di angka 38 per lembar saham, lalu EPS di tahun 2012 lalu itu di angka 25 per lembar saham. Maka pertumbuhan EPS secara tahunannya mencapai 4,28%. Ya, dengan harga saat ini di 845, kita akan lihat harga wajar atau nilai intrinsik saham S Hardware berdasarkan Benjamin Graham Fair Value. Kita lihat ya guys ya, harga wajarnya ternyata di angka Rp336 per lembar saham. Tentunya margin of safety-nya juga minus ya di sini. Untuk harga wajar ya ternyata harga saat ini di atas harga wajarnya, berarti ya secara valuasi memang S Hardware tidak bisa dikatakan saham yang murah karena dari PER dan PBV juga kelihatan guys ya. PBV-nya sudah berada di area di atas 1, sedangkan PER-nya juga di atas 10. Jadi saya rasa PER dan PBV-nya ini sudah cukup untuk menjelaskan bahwa saham S Hardware ini bukan saham yang under value ya, bukan saham yang bisa dikatakan murah gitu. Tapi memang secara price action saham ini sedang naik gitu guys ya. Sedang naik ya dan harga saat ini di 845 sampai 840 dan ada upside yang sangat tinggi sampai 1920 gitu guys ya. Nah, kalau misalnya teman-teman beli di area saat ini di 845, misalkan harga sahamnya naik sampai 1700, ini kan teman-teman udah cuan sekitar 100%-an lebih gitu ya. Nah, jadi ada potensi untuk multi bagger gak nih saham Aceh? Sebenarnya ada ya, kalau misalkan memang kinerjanya terus naik dan biasanya harga sahamnya juga ikut naik seperti itu guys. Jadi ada potensi bagger, tapi dari sisi valuasi memang tidak murah lagi ya guys ya untuk saham S Hardware-nya. Kita akan langsung bahas dividennya di sini. Untuk dividen S Hardware tadi sudah kita bahas ya. Rutinitas pembagian dividen itu setahun sekali guys ya. Untuk dividen per share-nya ya sekitar 20 sampai 30 rupiah per lembar saham. Di sini juga dipengaruhi oleh dividen payout ratio ya sekitar 50 sampai 70%-an ya guys ya. Jadi ya dividennya teman-teman bisa lihat ya 20 sampai 30 rupiah per lembar saham dengan dividen yield 3 sampai 4%-an. Which is ini sangat kecil ya untuk dividen dari S Hardware, jadi saya rasa kurang cocok untuk dividen investing ya, kurang cocok untuk dividen investing. Tapi untuk mencari saham multi-bagger, saya rasa S Hardware ini bisa menjadi pilihan. Kalau kinerjanya terus naik, saya rasa harga sahamnya juga akan ikut naik gitu guys ya. Silakan kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain mengenai saham S Hardware, tulis aja di kolom komentar ya. Karena setiap saham itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang murah lalu dia naik terus ya guys ya, kecuali memang ada sentimen-sentimen positif ya atau katalis positif yang menyertai saham tersebut. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham dan terima kasih juga atas support teman-teman. Ya boleh mengutarakan pendapatnya juga ya di kolom komentar gitu guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.